Di awal film diperlihatkan seorang letnan bernama Carapace. Kemudian seorang wanita bernama Victoria datang. Tell me that you found the scarab. Victoria adalah pemimpin dari perusahaan Core Industry, sebuah perusahaan energi terkemuka yang berbasis di Palmera. Di lokasi itu, Victoria bersama timnya sedang melakukan penggalian untuk menemukan sebuah benda yang telah menjadi obsesinya selama hampir 15 tahun, yaitu scarab atau kumbang biru. Sebuah artefak kuno dari luar angkasa yang jatuh di bumi beberapa abad yang lalu dan memiliki kekuatan super. Adegan berpindah ke bandara di kota Palmera. Di sana diperlihatkan Jaime Reyes, seorang pemuda berusia 22 tahun yang baru saja menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Gotham. Ia disambut oleh keluarganya yang sedang merayakan kelulusannya. Welcome back, bro. Thank you. Saat makan bersama, tiba-tiba adiknya yang bernama Millie memberitahukan kabar buruk bahwa keluarganya akan kehilangan rumah jika tidak membayar hutang selama 3 bulan. Selain itu, bengkel mobil mereka juga sudah bangkrut. Terungkap bahwa keluarganya berhutang untuk menyembuhkan penyakit jantung ayahnya. Sedang ibunya tidak memberitahu Jaime karena tidak ingin mengganggu proses belajarnya. Ibunya pun menyuruh Jaime untuk segera mencari pekerjaan. You it out. We always do. I'm so sorry, Flaquito. Let's worry about money tomorrow. Singkat cerita, akhirnya Jaime mendapatkan pekerjaan sebagai OB di perusahaan milik Victoria. Di sana, mereka melihat Victoria bersama anak buahnya Carapace, dan ternyata Jennifer juga ada di sana. Jennifer adalah keponakan dari Victoria. I look forward also. Bye. My favorite niece, Jennifer. Here, I didn't know you were coming. Kedatangan Jennifer adalah untuk membahas hal-hal yang terkait dengan OMEC, sebuah baju perang yang dibuat oleh Core Industry untuk menjadi senjata perang tercanggih di dunia. Jennifer sangat menentang ide Core Industry mengembangkan senjata, karena perusahaan ayahnya awalnya didirikan untuk mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Saat situasi semakin memburuk, Jaime tiba-tiba muncul untuk menghentikan pertengkaran itu. Back away. Get in my way, Jennifer. Hey! Oh, shit. Karena hal itu Jaime dan adiknya dipecat oleh Victoria dan mereka kehilangan pekerjaannya. I think it's time to find a new job. Andale. Ketika Jaime keluar, Jennifer menghampirinya dan meminta maaf karena kejadian tadi. Jennifer juga menyuruh Jaime untuk pergi ke Core Tower keesokan harinya untuk diberikan pekerjaan yang baru. Come by Core Tower tomorrow. Text me. Okay. Dan terlihat kalau Jaime sepertinya menyukai Jennifer. Kemudian Jaime mendatangi ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa segala sesuatu tidak bertahan lama, tetapi tidak dengan keluarga. Keluarga adalah segalanya. That we go on this journey together. La familia. Ánimo, mijo. Ve. Keesokan harinya Jaime tiba di Core Tower diantarkan keluarganya. Sementara itu, Jennifer menyusup masuk ke lab dan mencuri identitas Dr. Sanchez. Di sana, Jennifer sangat terkejut karena Victoria berhasil menemukan scarab. Scarab adalah sumber energi dan teknologi OMEC ciptaan Core Industry. She found it. Jennifer langsung mengambil scarab dan memasukkannya ke dalam kotak burger lalu membawanya keluar. Dr. Sanchez yang menyadari scarab hilang langsung menyuruh keamanan untuk menutup gedung. Mendengar suara alarm, Jennifer langsung menyuruh Jaime untuk membawa kotak burger itu dan mengatakan kepada Jaime untuk menjaga kotak itu dengan nyawanya. Lunch. Please. Guard that with your life. Okay. Go, go, go. Jaime yang tiba-tiba menerima bingkisan dari Jennifer pun salah paham dan mengira bahwa itu adalah hadiah untuknya. Keluarganya yang penasaran pun mendesak Jaime untuk membuka kotak burger itu, namun sesuatu yang tak terduga terjadi. It's kind of a letdown.
Scarab masuk ke dalam tubuh Jaime dan Jaime pun berubah menjadi kumbang biru. Scarab kemudian mengatakan kalau kini inang telah diperoleh, dan mencoba memulai memeriksa sistem di tubuh Jaime. Begin systems tracking. Oh man, I'm in space. Oh my god, I'm on fire! Oh my god, I'm in a 300 meters. Breaking systems check gauge. Fine-tuning flight control. Landing systems check complete. Oh, I'm in so much. Approaching. Systems check complete. Sementara itu di rumah, keluarga Jaime sangat panik karena anaknya berubah menjadi alien. Namun tak lama dari itu, Jaime kembali ke rumah. Setelah terbangun dari pingsannya, Jaime sangat kaget melihat Scarab itu telah menjadi satu dengan badannya. Satu-satunya cara hanyalah menemui Jennifer karena dialah yang telah memberikan benda itu. Kemudian Jaime pergi ke core industri untuk mencari Jennifer dengan membawa mobil pamannya. Saat sampai di core industri, Jaime melihat Jennifer dikejar penjaga dan langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobilnya. Jenny? Just go, they're coming. Who's that? Saat sampai di rumah, Jaime memperlihatkan tubuhnya ke Jennifer. Jennifer pun sangat terkejut. Ia kemudian menjelaskan kalau itu adalah Scarab, semacam senjata penghancur dunia. Scarab tidak bisa diaktifkan oleh sembarangan orang karena Scarab itulah yang memilih inangnya sendiri, dan Scarab sudah memilih Jaime. Satu-satunya cara untuk mencari solusinya adalah ke rumah peninggalan ayahnya, atau rumah core yang kuncinya berada di gedung core industri. Namun hal itu tidak akan mudah dilakukan karena keamanan dan CCTV di perusahaan itu sangatlah ketat. We are gonna figure it out. We always do. We can do this. Pamannya yang bernama Rudy kemudian menawarkan diri untuk membantu mereka, dengan menggunakan alat pengganggu sinyal CCTV yang telah ia buat. Wide area motion, and it's almost finished. Di tempat lain Victoria memerintahkan Carapace untuk segera mencari Scarab. Terungkap kalau dulunya Victoria lah yang menyelamatkan Carapace dan menyembuhkannya dengan prototipe tubuh buatan dengan teknologi Omek. Trying to fix you. Tak lama dari itu, CCTV milik Victoria pun mengalami gangguan. Yang ternyata itu adalah ulah paman Rudy yang menggunakan alatnya. Sedangkan Jaime dan Jennifer langsung mengambil kuncinya. Something's happening. The key's here. Sambil mencari kunci tersebut, Jennifer menjelaskan kalau dulu kakeknya dan bibinya Victoria yang mendirikan perusahaan itu. Namun saat kakeknya meninggal, perusahaan itu malah diwariskan ke ayahnya. Jadi Victoria berusaha mengambil perusahaan itu sepenuhnya. My dad instead. Victoria became obsessed with erasing my... Okay. Namun saat mereka berdua keluar, Carapace menghadangnya dan terjadilah pertarungan. Carapace langsung mengubah dirinya menggunakan baju militer Omek. Jaime menyuruh Jennifer untuk menemui pamannya sedangkan ia akan bertarung dengan Carapace. I have an arsenal at my disposal.
Kebingungan menggunakan kekuatannya, akhirnya Scarab mengambil alih dan melawan Carapace. Setelah Carapace terkapar, Jaime menyuruh sistemnya yang bernama Hadijah untuk tidak membunuhnya. Eliminating threat. Command accepted. Ketika pamannya datang, Jaime berusaha melindungi mobil pamannya dari serangan Carapace. Recommend. You should have finished me when you... Melihat Jaime terpojok, pamannya pun segera membantunya. He's gonna kill him. The love you feel for your family. Please, just... He's not... Pull that handbrake and pull it hard! Akhirnya mereka bertiga berhasil selamat dan langsung menuju ke rumah Core. Psycho almost killed me. Di dalam sana, pamannya begitu terkejut karena itu adalah markas Blue Beetle, yaitu pahlawan masa kecil pamannya yang berada di kota Palmera. Ternyata dulunya ayah Jennifer lah Blue Beetle itu. Wow! Can't believe he was the Blue Beetle. Saat Jaime membasuh lukanya, ia sangat terkejut ketika melihat luka-lukanya bisa sembuh sendiri. I think they fit. Lalu Jaime mendatangi Jennifer. Jennifer mengatakan kalau dirinya selalu kesepian karena ibunya meninggal saat ia berusia 6 tahun. Sedangkan ayahnya terlalu terobsesi dengan Scarab hingga ayahnya pergi menghilang dan tak pernah kembali. Saat asik bercerita, tiba-tiba pamannya datang. Thank you. I found something you guys need to... That's Jammy's way. Pamannya menjelaskan kalau dulunya Scarab pernah memilih Carapace sebelum memilih Jaime. Scarab memaksa seseorang untuk terhubung dengan otak dan berusaha menyatu dengan tubuh inangnya. Untuk mengeluarkan Scarab itu, tubuh inangnya akan mati. Jadi Scarab akan berada di dalam tubuh Jaime selamanya. Its own will. It's fusing itself to every cell, and there's nothing on Earth that could... And the bad news is that you have to be dead. So you're saying that this thing's in me forever? Pamannya berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau Jaime harus menerima takdirnya dan akan menjadi pahlawan bagi keluarganya serta seluruh kota. To become an android for the rest of my life? God. Wait up! Tak lama dari itu, Jennifer keluar dan terlihat helikopter milik Victoria menuju rumah Jaime. Jaime pun segera terbang menuju ke rumahnya. That's Victoria. Well, back to the Tacoma, I guess. Tiba di sana, Jaime langsung melindungi keluarganya dan menyerang anak buah Victoria. Oh my God, I'm bulletproof! Engage. Hey, come out! I got you! No, God! Run! Hell yeah! I'm the papa. Dalam pertarungan itu, ayah Jaime dan Millie ditangkap oleh salah satu anak buah Victoria. Meskipun ayahnya berusaha melawan untuk menyelamatkan Millie, tiba-tiba saja ia mengalami serangan jantung yang mengakibatkannya tewas seketika. Melihat situasi itu, Jaime pun segera mendekatinya. No way. They attacked. Dad! No, what's happening? Dad! Papa! No! Yeah! I got it. Let's go. Oh, ambulance! Keesokan harinya, nenek mengumpulkan keluarganya dan mengatakan mereka harus menyelamatkan Jaime. Dan sekarang bukan saatnya untuk bersedih. Nena, ahora es tiempo para luchar. ¿Me oyen,
Kemudian Jennifer datang dan membawa mereka ke markas milik ayahnya untuk mengambil kendaraan canggih di sana. Come with me. Watch your step. Let's go get our boy. Di dalam kendaraan, Jennifer menunjukkan koleksi senjata ayahnya dan mereka memilih beberapa senjata yang sesuai untuk digunakan. Dad was designing for me when I was... Kemudian Jennifer memperlihatkan peta benteng Victoria kepada mereka, dan mereka memutuskan peran masing-masing. Jennifer dan Millie akan menyusup ke dalam benteng musuh untuk mencari James. Sementara Rudy, ibu, dan nenek bertugas untuk mengalihkan perhatian musuh. Sementara itu, James bangun dari pingsannya dan menyadari bahwa dia telah terikat. Victoria kemudian menyuruh Dr. Sanchez untuk mentransfer kekuatan Scarab ke proyek baju militer Omek. Do it, Sanchez. It could kill him. Oh. Get me out of here. Keluarga Reyes telah tiba di dekat benteng Victoria, tetapi kendaraan mereka mendarat dengan kurang mulus. Karena jumlah pasukan musuh yang banyak, Rudy mengaktifkan mode pertempuran dan berhasil mengatasi semua anak buah Victoria. Jennifer dan Millie pun segera mencari James. Mereka berdua kemudian meletakkan bom di tempat itu. Sementara Victoria sudah mulai mentransfer kekuatan Scarab, Dr. Sanchez memperingatkan kalau James akan mati duluan sebelum proses transfernya selesai. Can't die before the transfer is complete. James yang sekarang tiba-tiba memasuki pikirannya dan bertemu dengan ayahnya. Ayahnya kemudian mengatakan kalau ini belum saatnya dan James harus kembali. Una razón. Di dunia nyata Dr. Sanchez terkejut saat James telah bergabung sepenuhnya dengan Khadijah. Dan kini proses transfer kekuatan Scarab sudah selesai. His brainwaves, they're syncing with the Scarab's frequency. They're becoming one. It's working. Jennifer berhasil meledakkan ruangan kendali. Dan di waktu yang sama James sadar kembali. Namun karena energi Scarab telah habis terkuras, James belum bisa mengeluarkan kekuatannya. Untungnya Dr. Sanchez berhasil menyelamatkan James tetapi sayangnya Dr. Sanchez harus tewas. James yang sedang dalam pelarian terkepung oleh pasukan musuh. Namun tiba-tiba neneknya datang dan membantai penjaga itu. Nana? Ahora sí nos podemos ir, mijo. Ketika James tiba di pesawat, ternyata Millie dan Jennifer belum kembali.
Mereka masih terjebak di dalam gedung. Akhirnya, James dan Paman Rudy memutuskan untuk kembali menyelamatkan mereka. I don't want to let Jenny, they're in there. Oh, you got it. And turn it into power. I want you both to get it together. Párteles su pin. Di sisi lain, kini Jennifer tertangkap oleh Victoria sedangkan Millie tertangkap oleh anak buah Victoria. Di tengah pertarungannya, tiba-tiba James datang dan langsung menyerang mereka. A partirles la madre. Setelah berhasil menyelamatkan Millie dan menanyakan keberadaan Jennifer, tiba-tiba James diserang oleh Carapace. Hey, wait, where's Jenny? Okay, we have to find her. Okay, Critical. Di tengah pertarungan, Khadijah mengatakan kalau James dapat membuat senjata apapun sesuai yang dibayangkannya. Saat itu, James membuat pedang yang sangat besar. give me a sword. Nice choice. Protect you anymore. Saat James mulai terdesak, Carapace mengatakan kalau cinta James terhadap keluarganya merupakan kelemahan terbesarnya karena setiap kali keluarganya terlibat, James selalu ragu untuk mengambil keputusan. Tiba-tiba Paman Rudy datang untuk mengalihkan perhatian Carapace. Oh, shit! Rudy! Melihat pamannya ditembak, James sangat marah dan langsung menyerang Carapace. Di sisi lain, Jennifer yang masih ditawan oleh Victoria diam-diam mengunyah permen karet buatan ayahnya lalu menyerang anak buah Victoria. Saat James akan membunuh Carapace, Khadijah melarangnya karena ia bukan pembunuh. Khadijah kemudian menunjukkan ingatan Carapace yang ia dapat saat transfer energi. Carapace dulunya adalah seorang anak korban perang yang ditemukan Victoria dan orang tua Carapace dibunuh oleh Victoria. Victoria menghapus ingatan Carapace dan menjadikan Carapace anak buahnya. We're not killers, Jaime. I unlocked his memories. Perfect. Do you understand now? Carapace yang ingatannya telah pulih meminta James untuk pergi dari sana, sementara ia sendiri akan mengorbankan dirinya untuk meledakkan tempat itu sehingga Omek tidak bisa digunakan lagi. Selain itu, Carapace juga akan membalas dendam kepada Victoria. We are the familia. Sacrifices must be made for the greater. Stop! No! No! James merasa bahagia melihat pamannya ternyata masih hidup, dan akhirnya mereka berkumpul bersama. Akhirnya James dan keluarganya dapat berkumpul bersama lagi. Tak lama kemudian,
Jennifer datang dan mengatakan kalau ia sekarang mengambil perusahaan Core Industries sepenuhnya. Jennifer juga akan membangun kembali rumah keluarga James dan memperbaiki mobil milik Paman Rudy. And give you back your house. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.